Bismillah. Di bawah sih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadap ke sana. Tidak bisa. Nanti dia tidak boleh terlalu dekat sama mic-nya. Agak jauh ya. Nanti dia bunyi. Ya. Sudah pas. Pas sudah biar sudah cukup. Sudah. Betul sudah tadi agak jauh mana tempat tadi itu. Sahabat tadi. Oh. Ya Allah. Ya pas. Baik, barakallah. Terima kasih banyak. Jazakallah khair. Ya, kita lanjutkan. Ya. Segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang kalimpahan rahmat, hidayah serta taufik darinya. Pengajian yang alhamdulillah sudah kita laksanakan cukup lama dan alhamdulillah bisa bertahan sampai hari ini. Semoga ya kayak pengajian ini menjadi pembuka kebaikan bagi kita semua, menjadi ladang pahala dan sebab kita dimudahkan menuju surga ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnahnya. Ibu-ibu sekalian, adik-adik yang kami muliakan, yang kami banggakan, ibu-ibu, kakak-kakak yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita membahas sesuatu yang sedikit berbeda. Kalau biasanya kita bahas fikih, ya, sholat. Kali ini saya melihat nanti bosan kalau bahas fikih terus. Jadi saya bahas kisah. Sekali-sekali kita selingi dengan kisah biar tidak bosan. Yaitu kisah tentang ya Sayyidatu Ahlil Jannah. Ya. Wanita pemuka ahli surga. Ya. Kalau Rasulullah SAW, Nabi SAW pernah bersabda, Sayyidatun nisa'i ahlil jannah arba. Ada 4 wanita pemuka ahli surga. Yang pertama kata Rasulullah SAW, Maryam binti Imran. Yang kedua, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Khadijah binti Khuwailid. Yang keempat, Asia ya, Imra'at Fir'aun. Kama qala, ya. Ada 4 pemuka ahli surga. Yang pertama yaitu Maryam. Ya. Maryam yang Allah puji Maryam ini dalam surah At-Tahrim. Qala ta'ala, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Allah memuji Maryam binti Imran dalam surah At-Tahrim, ya. Maryam putri dari Imran yang beliau itu ya menjaga kehormatannya. Ya. Fanafakhna fihi min ruhina. Lalu kami tiupkan ruh kehidupan dalam rahimnya. Ya. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan Maryam ini membenarkan ya wahyu yang datang dari Allah, termasuk membenarkan juga kitab-kitab Allah. Ya.
Wa kanat minal qanitin. Dan Maryam ini Allah puji termasuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Ini pujian yang Allah berikan kepada Maryam. Nanti Maryam yang akan kita bahas. Ya. Kemudian yang kedua yaitu Fatimah, putri dari Rasul SAW. Yang merupakan, bahkan ada hadis khusus tentang Fatimah. Ya, Fatimah Sayyidan Nisa'i Ahlil Jannah. Fatimah itu wanita pemuka ahli surga. Ya. Apa bahasa kita mungkin yang paling mulia di surga. Di antara para wanita salah satunya Fatimah. Ya, putri Rasul SAW. Karena keutamaan nasab. Dan beliau bukan sekedar nasab, tapi juga merupakan, ya, kalau bisa dibilang versi perempuannya Nabi. Ya, mirip Nabi sifat perilakunya, akhlaknya. Itu Fatimah. Ya, beliau meskipun putri Rasulullah SAW, hidupnya juga sama seperti wanita-wanita Madinah lainnya. Ya, tangannya kasar karena capek kerja dan sebagainya. Beliau tidak mendapatkan privilege sebagai pemimpin. Ya, kalau sekarang putri dari presiden tidak ada yang kerja, tangannya kasar dan sebagainya. Tapi Fatimah tidak demikian. Bahkan ketika dia minta pembantu, Rasul tidak kasih. Ya. Itu keutamaan Fatimah. Kemudian yang ketiga, Khadijah binti Khuwailid, istri dari Nabi yang pertama. Ya, semua kita tahu bagaimana peran Khadijah di awal-awal dakwah Rasul SAW. Ketika banyak yang mengingkari, beliau salah satu yang kokoh mempercayai, ya, kenabian Rasul SAW, yaitu Khadijah istri Nabi. Ya, bahkan Aisyah itu tidak pernah cemburu kepada istri-istri yang lain sebagaimana cemburunya kepada Khadijah. Padahal Khadijah sudah meninggal. Ya, kenapa? Karena Nabi begitu sayang, begitu perhatian sama Khadijah. Sampai teman-temannya diperhatikan. Sehingga Aisyah itu cemburu. Itu keutamaan yang dimiliki oleh Khadijah. Kemudian yang keempat, yaitu Asia. Ya, Imrah Fir'aun. Asia itu istri dari Fir'aun. Ya, yang Allah puji juga. Di dalam surat yang sama. Dalam surat At-Tahrim. Ya, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Allah puji, ya, Asia, istri Fir'aun. Ya. Allah memberikan permisalan, perumpamaan tentang orang-orang beriman. Siapa? Yaitu Asia, istri dari Fir'aun. Ketika dia mengatakan, Rabbi, ya Rabb, ya Allah, bangunkan untukku rumah di surga. Ya. Selamatkan aku dari Fir'aun dan tipu daya amal-amal pekerjaan perbuatannya. Dan selamatkan juga aku dari orang-orang zalim. Allah memuji Asia. Ya. Namun di antara keempat ini ada satu yang akan kita bahas, yaitu Maryam. Ya. Maryam binti Imran. Yang luar biasa kalau kita lihat. Bahkan tidak ada satu wanita pun di dunia ini yang namanya dijadikan surat kecuali Maryam. Coba lihat surat di Al-Quran. Mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ada tidak nama perempuan yang dijadikan surat? Tidak ada kecuali Maryam. Itu salah satu keutamaan kemuliaan dimiliki Maryam. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit, mengambil faedah dari surat Maryam. Ya. Dari ayat ke-16 sampai ayat ke-25. Ya. Qala Allah Ta'ala, "Wadhkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiyya." Pada ayat ke-16 Allah memerintahkan kepada Rasul SAW, wadhkur, ya, ceritakan, fil kitab, di dalam Al-Quran tentang Maryam. Ya. Wadhkur fil kitab Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Ya. Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk menceritakan tentang Maryam dalam Al-Quran, yang mana dia mengasingkan dirinya dari keluarganya. Dia menjauh.
dari keluarganya, ya. Nah, ini salah satu perbuatan-perbuatan orang soleh. Kebanyakan mereka uzlah, ya, mencari tempat di mana jauh dari manusia, lalu mereka beribadah. Sebagian dilakukan oleh Maryam, ya. Fattakhadat min dunihim hijaba. Lalu Maryam tadi membuat hijab, sitar, penutup yang menghalangi penglihatan manusia kepadanya. Ya, untuk apa? Untuk fokus beribadah. Ya, begitu, ya, orang-orang soleh seperti itu. Kita lihat cerita-cerita Nabi. Bahkan sebelum menjadi Nabi, beliau sering ke gua, ya, Musa, banyak kisah-kisah. Mereka uzlah, jauh dari manusia. Mengapa demikian? Karena mereka melihat, ya, jauh dari manusia itu lebih menenangkan hati dalam beribadah. Ya, begitupun kita pun harus mencari waktu atau tempat di mana kita bisa, ya, menyendiri, muhasabatun nafas, ya, merenungi diri, dosa-dosa, amal ibadah, sudah sampai mana kita beribadah. Atau mungkin dosa yang banyak kita kumpulkan selama ini. Kita menyendiri. Ustadz mau kemana? Keluar, susah. Tidak perlu kalau misalnya tidak bisa pergi tempat jauh, cari waktu-waktu di mana manusia itu tidak ada. Di sepertiga malam. Walaupun di rumah, suami lagi tidur, anak istri lagi tidur misalnya, atau suami lagi tidur. Kita bisa bangun, kita menyendiri dengan Allah. Ya, kita beribadah, kita bermunajat, kita cerita. Seperti yang dilakukan orang-orang soleh. Ya, bahkan orang dulu itu, dia pergi ke tempat yang jauh, ya, untuk beribadah. Ya. Maryam di dalam ayat tadi, ya, dia menuju ke arah timur. Ya. Dikatakan oleh mufassir, dia menuju kepada, ya, bagian timur dari Baitul Maqdis Al-Aqsa. Ya. Dan tempat ini sekarang menjadi kiblatnya orang-orang Nasrani. Ya. Yaitu tempat di mana Maryam melahirkan. Dia mengasingkan diri lalu melahirkan. Dijadikan kiblat bagi sebagian kaum Kristiani. Mungkin Ortodoks dan sebagainya. Ya, dulu pun kita kaum muslimin kiblat kita Baitul Maqdis. Lalu kemudian Allah palingkan menuju kepada sekarang Ka'bah, ya. Bagaimana lanjutan ayatnya? Siapa yang hafal? Wadhkur fil kitabi Maryam idh tabadat min ahliha makanan syarqiyyah fattakhadat min dunihim hijaba fa'arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaran sawiyya. Lalu Allah mengutus, ya, seorang malaikat. Ruh yang dimaksud di sini Jibril, ya, mendatangi Maryam tadi, ya, dengan rupa yang sangat sempurna sebagai seorang lelaki yang paling tampan rupawan. Ya. Ini pelajaran yang dapat kita petik. Apa yang dilakukan Maryam, seorang perawan, ya. Semua wanita itu punya hasrat. Begitupun laki-laki. Baik hasrat kepada wanita yang cantik, rupawan, atau wanita pun memiliki hasrat kepada laki-laki yang rupawan. Lihat bagaimana Maryam binti Imran ketika malaikat Jibril datang dengan rupa yang paling sempurna sebagai seorang laki. Ya. Beliau mengatakan, qalat inni a'udzu birrahmani in kunta taqiyya. Ya. Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maryam ketika Jibril datang dengan rupa yang paling indah, beliau tidak ajak ngobrol. Kamu siapa? Dari mana? Gitu. Ya, kebanyakan perempuan sekarang, kalau lihat laki-laki tampan, genit. Betul tidak? Betul. Tapi seorang muslimah yang memiliki ifah, ya, kehormatan yang sangat tinggi, seperti yang dilakukan oleh Maryam binti Imran. Dia tidak mengajak ngobrol Jibril tadi. Padahal orangnya tampan rupawan. Ya, kalau wanita yang masih ada genit-genit sedikit, minimal dia tanya, kamu dari mana? Ya, tapi dia langsung dengan perkataan yang tegas. Ya. Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah
ya, dari niat jahat yang kau miliki. Apabila engkau orang yang bertakwa, lihat bagaimana ya Maryam dengan tegas menolak Jibril tadi. Dia takut, ini laki-laki ini. Saking menjaga kehormatannya dia. Nah begitu seharusnya seorang muslimah memiliki rasa malu, harga diri yang tinggi. Ya, tidak mengajak ngobrol laki-laki terlebih dahulu. Ya, saya lihat wanita-wanita yang ngajak ngobrol dulu laki-laki itu kebanyakan di Indonesia. Ketika kita berada di luar, tak pernah kita ketemu perempuan ngajak ngobrol dulu laki-laki. Mau di lift, mau di mana. Genit-genit dulu tidak ada. Ya. Selama kami di Yaman, tidak pernah wanita itu ngajak ngobrol terlebih dahulu laki-laki, kecuali perkara-perkara yang penting. Contoh ketika dia belanja misalnya. Dia belanja, ya. Ketika dia belanja misalnya, perempuan di Yaman, dia akan mengajak ngobrol laki-laki kalau memang perlu. Contohnya, ini berapa harganya misalnya. Bikam hada misalnya. Ini berapa harganya? Ya. Ish hada, ini apa? Tanya-tanya gitu. Untuk memang keperluan. Ya. Tapi kalau basa-basi ngobrol, itu tidak pernah kami temukan. Ya. Dan itu memang budaya-budaya Arab seperti itu. Di mana tempat wanita dan laki-laki dibedakan. Baik di tempat umum, di bis, di angkot, di mana-mana dihormati wanita itu. Ya, tidak kayak kita di sini. Ya, ini pelajaran yang dapat kita petik. Ya, bahwa perempuan seharusnya memiliki iffah, harga diri yang tinggi, rasa malu yang besar. Tidak mudah bercengkrama, ngobrol dengan laki-laki. Ya. Dan begitu pun seorang suami harus memiliki rasa cemburu. Kalau melihat istrinya ngobrol dengan laki-laki harus dimarahi, harus ditegur. Ya, bukan dilepas seperti itu, ya. La yadkhulul jannata dayyut. Kata Nabi tidak akan masuk surga dayyut. Dayyut itu suami yang tidak punya rasa cemburu kepada istrinya. Maka laki-laki pun harus memiliki cemburu, ya, sebagaimana perempuan. Kita lanjut ayat berikutnya. Kemudian apa jawaban Jibril? Ya. Qala innama ana basyarun, ya. Qala innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Bagaimana ayatnya? Coba buka surah Maryam ayat ke-19. Coba, saya lupa ingat. Qala innama ana rusul rabbika li ahaba laki gulaman zakiyya, ya. Qala innama ana rasul rabbika li ahaba laki gulaman zakiyya, ya. Apa jawaban Jibril? Beliau mengatakan, qala innama ana rasul rabbika, aku utusan Tuhanmu, ya. Li ahaba laki gulaman zakiyya, untuk memberikan kabar gembira kepadamu bahwa engkau akan mendapatkan seorang anak laki-laki yang suci. Ya, ini luar biasa. Maryam sedang menyendiri di suatu tempat jauh dari laki-laki. Tiba-tiba datang laki-laki ngomong, saya datang kasih kabar kalau Allah mau kasih kamu anak. Luar biasa. Ini kabar yang sangat, ya, besar buat Maryam. Ya. Kemudian Maryam menjawab, ya. Qalat, bagaimana? Anna yakunu li gulamun walam yamsasni basyaru walam aku baghiyya. Ya, benar? Ya. Ketika itu Maryam menjawab lagi, ya. Bagaimana mungkin saya bisa punya anak? Ya. Anna yakunu li gulam. Bagaimana saya bisa dapat anak? Walam yamsasni basyar. Tidak ada seorang laki-laki yang datang menyentuhku, apalagi seorang suami yang menggauliku. Tidak ada. Ya. Walam aku baghiyya. Dan saya juga bukan perempuan pelacur, kata Maryam. Luar biasa. Ya, heran dia dengan kabar berita tadi. Bagaimana bisa saya punya anak? Saya ini tidak pernah, ya, menikah, tidak pernah berhubungan. Jangankan berhubungan, disentuh saja tidak, dia bilang tadi. Walam yamsasni bashar. Walam aku baghiyya. Tidak pernah ada laki-laki yang menyentuhku. Dan aku bukan seorang pelacur. Ya. Qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Jawaban Jibril kepada Maryam, itu hal yang mudah. Seperti itulah kehendak Allah. Itu hal yang mudah bagi Allah.
Ya. Walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Ya benar? Oke. Enggak diikuti ayatnya. Ya? Benar ya? Baik. Kemudian ya Jibril mengabarkan kepada Maryam. Ya, itu hal yang mudah bagi Allah kalau Allah berkehendak, ya. Walinaj'alahu ayah. Mengapa Allah jadikan engkau memiliki putra tanpa suami sebagai tanda-tanda kebesaran Allah? Linnas, untuk manusia seluruhnya. Wa rahmatan minna, dan sebagai rahmat dari kami. Wa kana amran maqdiya. Maka itu suatu putusan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini dari sini kita mengetahui ya bagaimana kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah ya maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau mau sesuatu tinggal bilang kun, jadilah, maka jadi. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, Maryam tidak pernah menikah, tidak pernah disentuh, bisa melahirkan. Ya. Namun ini kekeliruan ya orang-orang beragama Nasrani, Katolik dan sebagainya. Karena Maryam ini bisa melahirkan tanpa suami, diagungkan. Ya. Seandainya Isa alaihissalam dijadikan Tuhan karena dia lahir tanpa ayah, maka seharusnya Adam lebih Tuhan lagi. Kenapa? Karena lahir tanpa ibu dan ayah. Ya, betul tidak? Betul. Seharusnya Hawa juga memiliki kedudukan yang sama seperti Isa. Kenapa? Hawa ya lahir hidup tanpa apa? Ibu. Lahir diciptakan dari bagian Adam alaihissalam. Ya. Makanya kata para ulama, penyempurnaan ini penciptaan sudah sempurna. Ada yang Allah ciptakan tanpa ayah dan ibu, Adam alaihissalam. Ada yang Allah ciptakan tanpa ibu, Hawa, ya, yang orang Indonesia bilang Siti Hawa. Nggak tahu Siti dari mana datangnya. Saya dengar Siti itu dari waktu kita ngomong masih ke bawah Indonesia-nya. Siti Hawa, apa Siti? Dari orang Arab, bingung ya. Nggak tahu juga apa Siti itu. Nana, oh tanah, Siti tanah. Iya, makanya ya itu kita akan ketemu di kitab-kitab. Adanya di Indonesia. Itu kebiasaan orang Indonesia menyebut Siti. Pokoknya orang-orang mulia itu wanita ada Sitinya di belakang. Ya, Siti Asia, Siti Aisyah, Siti ya. Ya, itu orang Indonesia. Ya. Hebat orang Jawa ini luar biasa. Ya. Aduh, sampai di mana tadi? Saya tuh kalau ketawa lupa. Di mana tadi? Pembahasan apa tadi? Lanjut. Ya. Ada yang Allah ciptakan ya dari keduanya. Ada ayah, ada ibu. Ya, kita semua ini Allah ciptakan dari ayah dan ibu. Dan itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya ini saya sampaikan, jangan kita putus asa. La tai'asu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Karena tidaklah orang-orang itu berputus asa dari rahmat Allah kecuali mereka adalah orang-orang yang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh seorang muslim itu berputus asa dari rahmat Allah, tidak boleh. Dia harus tetap semangat. Seberapapun sulit hidupnya dia tetap semangat. Jangan dia putus asa. Ya, jangan dia menyerah. Ya. Jangan dia menyerah dengan keadaan. Itu seorang muslim. Tidak boleh dia menyerah. Dalam perkara rezeki, tugas kita tawakal. Jualan, bismillah. Nanti Allah yang atur rezeki. Ya. Ya, tawakal bukan berarti kita diam, ya. I'timad al-qalbi ala Allah, ya. Ulama bilang tawakal itu menggantungkan hati kepada Allah. Ma'akhdil asbab, dengan mengambil sebab. Itu tawakal. Jadi tawakal bukan pasrah. Pasrah bukan. Pasrah dengan tawakal itu beda.
Pasrah itu seorang yang tidak berusaha, sudah pasrah dengan keadaan. Tapi tawakal itu beda. I'timadul qalbi 'ala Allah ma akhdil asbab. Dia menggantungkan hatinya kepada Allah dengan mengambil sebab. Makanya di dalam rezeki kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Seandainya kalian itu benar tawakalnya kepada Allah, la razaqakumullah kama yarzuqut thair. Allah memberikan rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung-burung. Taghdu himasa wa taruhu bitana. Burung itu dia keluar pagi hari dalam perut kosong, lapar. Dia pulang sore hari ke kandangnya, sarangnya dalam keadaan kenyang. Ini faedah yang luar biasa. Berarti ya kita itu diperintahkan untuk keluar sebagaimana burung tadi. Ya, tawakal itu harus kerja, bukan pasrah. Setelah kita maksimalkan usaha upaya kita, kita pasrahkan hasilnya kepada Allah. Seperti itu tawakal. Ya, maka jangan kita menyerah. Allah ya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa tegas. Yang punya penyakit jangan putus asa dengan penyakitnya. Yang belum punya anak jangan putus asa. Ya. Saya beberapa waktu lalu ke Wengapu, ada teman dekat, teman main bola. Saya juga enggak tahu, dia cerita. Alhamdulillah Ustaz. Istri saya hamil. Saya biasa aja, maksudnya enggak ada ya namanya hamil alhamdulillah. Tapi dia lanjut. Kita belum punya anak, sudah 7 tahun menikah. Saya baru perhatikan omongannya. Loh, Masya Allah, Alhamdulillah. Sudah 7 tahun, baru dikasih anak. Ya, bahkan banyak kisah-kisah. Ada, saya dengar lagi, orang sudah umur 40-an, nikah sudah 27 tahun, baru dapat anak. Ya. Ada orang sudah divonis. Begini, ini, maaf, spermanya buruk, mandul misalnya. Nah, atau sulit dapat anak, istrinya begini. Ya. Qadarullah Allah kasih. Ya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas sesuatu. Ya. Jangankan kita, ya, lihat bagaimana ya Zakaria. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Saya kalau ada orang ngomong hilang itu hayat itu beneran. Kepotong saya gak bisa ingat langsung saya beneran. Ya, soalnya saya ceramahnya nggak pakai buku, nggak pakai teks. Kalau hilang saya takut larinya ke ayat yang lain. Ya, tolong dibantu kalau salah ayatnya ya. Ya, ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samia. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Yahya, ya Yahya, ya Zakaria, kami memberikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak Yahya. Belum ada nama Yahya sebelumnya kata Allah. Ya. Apa jawaban Zakaria? Ya. Bagaimana jawabannya? Tolong dibantu. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kana imraati akira wa qad balagtu minal kibari itiya. Sahih? Ya. Jadi Zakaria menjawab, ya. Bagaimana saya bisa dapat anak ya Allah? Istri saya ini ya, akira, mandul. Kalau laki-laki akir, mandul, ya. Wa qad balagtu minal kibari itiya. Saya sudah tua sekali ini. Kata Zakaria, saya sudah tua, istri saya mandul. Bagaimana saya bisa dapat anak? Ya. Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin. Allah menjawab. Ya, ini perkataan Jibril dan Zakaria. Ya, dijawab ya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu perkara yang mudah bagi Allah. Hayyin. Mudah sekali, ya. Maka jangan kita putus asa. Yang punya penyakit menahun, baca kisah tentang seorang nabi yang ditimpa penyakit parah. Siapa? Ayub. Anaknya meninggal. Berapa yang meninggal? Lupa saya. PR ya, cari tahu. Semua. Berapa anaknya? Nah, itu dia harus tahu. Anaknya meninggal, dia kena penyakit parah. Tapi subhanallah,
Allah berikan kesembuhan. Bahkan dikatakan kulitnya lebih baik daripada sebelumnya. Ya, penyakitnya itu hilang total. Dikasih lagi anak keturunan. Subhanallah. Lihat. Ya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi jangan putus asa. Yang punya dosa terlalu banyak. Aduh, saya ini suka nonton Korea. Mau berhenti tidak bisa. Aduh. Apalagi kalau drama Korea sudah muncul lagi. Bagaimana? Tahu, lihat aurat nggak boleh lihat. Tapi sudah ketagihan. Ya Allah, bagaimana sudah ini? Biar sudah. Apalagi yang memiliki dosa-dosa lebih parah dari itu. Ya, suka ghibah misalnya. Mulutnya kalau nggak ghibah nggak enak. Ibarat sayur tanpa garam, tanpa micin, tanpa masako. Kalau duduk tidak omong namanya si dia, nggak enak. Nanti kalau duduk sama si dia, ngomongnya si dia. Makanya hati-hati kalau punya teman suka ngomongin orang. Karena kalau antum nggak ada, ibu-ibu nggak ada, nanti yang dibicarakan kalian. Itu betul itu. Betul apa betul? Betul. Maka hati-hati. Jangan suka ya bicarain orang, ya, ghibah, fitnah dan sebagainya. Hindari. Ya, cari teman yang baik. Kita itu diperintahkan Nabi untuk pilih teman. Jadi jangan terkecoh dengan kalimat-kalimat. Tidak boleh pilih-pilih teman. Tidak. Agama suruh pilih teman. Ingat. Agama kita suruh pilih teman. Al-mar'u ala dini khalili. Kata Nabi SAW. Agama seseorang itu bergantung pada agama temannya. Falyanzur. Maka perhatikan. Ahadukum man yukhalil. Siapa yang dijadikan teman? Ya maksudnya ini teman akrab, teman. Kalau hanya teman kantor dan sebagainya saling sapa tidak masalah. Tapi ini maksudnya ini kita jadikan dia teman. Kita curhat, kita saling berbagi, kita saling pilih-pilih yang seperti ini. Karena kita akan terpengaruhi buruknya, baik buruknya. Kalau teman kita baik, dia akan memberikan kita pengaruh yang baik. Sebagaimana Nabi SAW mengibaratkan dalam suatu hadis. Kita berteman dengan tukang parfum, kalau tidak kita kecipratan wanginya, kita dikasih parfum, ya, atau kita beli darinya parfum, kita kena wanginya. Walaupun nggak disemprot ke kita minimal cium baunya. Ya, kalau ada di dekat dengan dia, masya Allah harum, enak. Ya, itu kalau kita punya teman tukang parfum, itu maksudnya punya kebaikan dia. Kalau kita punya teman jual ikan, bukan berarti buruk ya, bukan ya. Saya kasih contoh, bukan berarti teman yang jual ikan itu buruk. Ini perumpamaan. Ya, sebagaimana tadi bau yang wangi, ini bau yang tidak enak. Ya, kalau kita tidak kena air ikannya, kita cium bau yang tidak enak. Nah, tapi bukan berarti orang yang jual ikan buruk, enggak. Baik, selama dia cari uang yang halal itu baik. Ya. Maksudnya itu perumpamaan saja. Ya. Atau kalau di hadis itu tukang besi, pandai besi. Ya. Bau keringatnya, bau-bau besi dan sebagainya. Ya. Nah itu kita harus pandai-pandai pilih teman. Ya. Kita lanjut kepada ayat berikutnya. Bagaimana ayat berikutnya? Saya kalau sudah panjang-panjang lupa ayatnya. Ya? Kita ulangi dari awal ya. Bagaimana? Wadhkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadat min dunihim hijaba فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك وعلي حي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملت فحملت فانتبذت به مكانا قصيا. Ya, lalu Maryam tadi hamil, fokus ibu-ibu. Sudah, jangan dengar itu. Kenapa? Siapa itu? Angin tadi. Angin ya. Ketika ayat berikutnya menceritakan tentang Maryam sudah hamil. Ini bagus ini ya. Dia hamil ya. Lalu dia menyendiri. Karena membawa aib tadi, dia malu. Dia hamil, tidak ada suami. Ya, nanti ada ayat-ayat berikutnya, ketika itu orang-orang Yahudi mencela dia. Ya, kenapa kamu bisa hamil? Ibumu orang soleh. Siapa nama ibunya Maryam? Siapa yang tahu? Tidak dapat hadiah minggu depan.
Saya enak saja hadiah dari saya. Main-main ya. Siapa yang tahu ibunya Maryam? Hanna, betul. Ya, Hanna. Ya, betul itu, enggak apa-apa. Benar. Hanna ya, itu ibunya Maryam, wanita solihah. Bapaknya siapa? Tadi kan sesuai Imran. Paman yang mengurus Maryam siapa? Zakaria. Itu makanya orang soleh itu, coba untuk perhatikan. Orang-orang soleh, kebanyakan ya, mayoritas, walaupun tidak semua. Mayoritas orang-orang soleh lahir dari lingkungan soleh. Ya, bahkan Allah memilih. Ya, istafa. Dalam Al-Quran dikatakan Allah memilih. Ya, Maryam, bapaknya orang soleh. Bahkan sebagian mengatakan nabi, walaupun pendapatnya lemah. Sebagian mengatakan nabi bapaknya. Ya, Imran nabi, walaupun jumhur ulama mengatakan bukan nabi, tapi dia orang soleh. Ya. Ibunya Hanna orang soleh. Yang urus dia siapa? Zakaria nabi. Jadilah dia Maryam. Nabi Isa lagi lahir dari Maryam, dari orang soleh lagi. Ya. Makanya ibu-ibu, kalau mau mencetak generasi solehah, ya, kalau mau anak kita itu seperti Isa, jadikan kita seperti Maryam. Gitu. Ya. Kalau anak kita perempuan mau seperti Maryam, jadikan dulu bapaknya seperti Imran atau Zakaria. Ya. Kalau mau anak kita seperti Hasan Hussein, jadikan diri kita seperti Fatimah. Suaminya jadi seperti Ali bin Abi Thalib. Ya. Itu rumusnya, walaupun tidak semua seperti ini. Ada kadang-kadang ya, 1, 2, 3, 4 orang-orang yang lahir walaupun orang tuanya bejat misalnya. Orang tuanya buruk atau lingkungannya buruk, tapi jadilah orang saleh. Contohnya tadi Kak Nisa bilang Asia, istrinya manusia paling buruk, ya. Manusia paling buruk. Ya, itu arangnya api neraka, Firaun. Tapi Allah puji dalam surat Tahrim. Ya, dipuji, dijadikan perumpamaan sebagai orang-orang soleh. Ya, Asia. Padahal suaminya sangat buruk. Ini nadir, jarang. Ya, nadir jiddan, jarang sekali. Ya, kebanyakan orang-orang soleh lahir dari lingkungan yang soleh. Maka kita bentuk lingkungan kita menjadi lingkungan yang soleh. Ya, supaya anak-anak kita menjadi orang-orang yang baik. Ya. Kemudian lanjutkan ayatnya. Oke, tadi bagaimana? Fahamalatu fa'antabadat bihi makanan qasiya fa'aja'aha. Bagaimana? Ya, untuk nasi. Fahamalatu fa'antabadat bihi makanan qasiya fa'aja'ahal bihi. Bagaimana? Baca agak keras. Fa'aja makha ila jiz'in nakhlah. Qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasya mansiya. Ya. Kemudian Allah menceritakan kepada ayat berikutnya, ya. Ketika Maryam mengalami sakit yang parah karena mengandung tadi, ya. Ini ibu-ibu saya tidak usah ceritakan tentang sakitnya mengandung. Karena ibu-ibu lebih tahu daripada saya. Saya cuma bisa melihat istri saya ketika melahirkan bagaimana sakitnya. Ya, bagaimana sakitnya mengandung. Apalagi kalau sudah pembukaan itu. Luar biasa sakitnya. Nah, Maryam ini di tempat terasing sendiri mau melahirkan. Bayangkan pembukaan 1, pembukaan 2 yang dialami Maryam. Ya. Maka dia bersandar di ya pangkal pohon kurma. Itu Maryam. Qalat, dia mengatakan, ya laitani mittu qabla hadza. Aduhai celaka, seandainya saya mati saja sebelum ini. Ya. Maryam itu mengatakan, seandainya saya mati sebelum ini terjadi, atau saya jadi sesuatu yang dilupakan. Nasya mansia. Ya. Para ulama mengatakan, ya, di dalam ayat ini tidak menjelaskan bahwa Maryam menolak takdir. Karena kalau orang baca secara zahir,
Wah, ini Maryam menolak takdir ini. Ya, Allah sudah kasih anak, tidak mau dia mau mati. Ternyata tidak demikian kata para ulama. Perkataan Maryam tadi, kenapa dia berharap mati? Bukan karena beratnya penderitaan yang diderita, tapi karena ya khawatir fitnah yang akan disebabkan. Kenapa? Dia turunan orang soleh, para nabi. Maryam itu keturunan Nabi Daud. Dari Nabi Daud terus sampai ke dia, sampai ke Nabi Isa. Turunan para nabi. Kalau dia membawa aib tadi, maka orang akan mencela seluruh keturunannya. Ini bagaimana ini anaknya Nabi begini. Bisa jadi fitnah nanti. Itu yang dikhawatirkan Maryam. Bukan karena berat atau sakit karena hamil. Bukan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tidak boleh seorang mengharapkan kematian. Kata Nabi SAW, la yatamannayanna ahadukum al-mauta lidurrin nazala bih. Tidak boleh seorang itu mengharapkan kematian karena musibah yang dihadapi. Yang kemarin lagi tren itu orang lompat dari jembatan. Pergi di Cangar, lompat. Viral. Satu hilang, datang lagi satu lompat. Satu lagi, tidak lompat. Dia berak di bawah. Disunting dari atas. Dikira lompat, ternyata lagi buang air. Itu cuman iseng-iseng orang. Maksudnya saya, sekarang ini lagi viral. Bunuh diri. Karena masalah. Sebagian mencari pembenaran. Apa pembenarannya? Kisah Maryam. Karena Maryam tadi mengatakan, seandainya saya mati, dia mengharapkan mati. Ya, padahal bukan begitu konsepnya. Nabi mengharamkan, tidak boleh seorang mengharapkan kematian. Karena ada musibah. Bahkan ketika seorang menghadapi sakit yang sangat parah, tidak boleh. Ya, aduh, mati sudah saya, aduh, mati sudah. Aduh, ibu, akan banyak gitu kalau sakit. Apalagi orang Bima. Aduh, ibu. Itu ibu. Ya, minta mati. Karena sakit. Atau karena mungkin hutangnya saking banyak. Rentenir datang, mau lari sudah tidak bisa. Mau lari sudah dijaga. Akhirnya, satu-satunya jalan, gantung diri. Itu banyak terjadi. Bahkan di Sumba banyak. Terlilit hutang. Ada beberapa tahun lalu di Wengapu. Terlilit hutang, tidak mampu bayar hutang bank, sudah kepepet sudah. Diambil ininya, sudah stres, gantung diri. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Putus asa. Ya, tapi yang meninggal bukan orang Islam. Orang kafir. Ya, insya Allah orang Islam. Walaupun ada juga kaum muslimin yang seperti itu. Tidak sedikit ya. Bunuh diri, lompat. Karena ya merasa besarnya ujian. Tidak sanggup menghadapi musibah. Ya, jangan seperti itu. Tidak boleh seorang mengharapkan kematian. Bahkan kata Nabi SAW, فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ. Seandainya harus ya dia mengharapkan kematian, فَلْيَقُلْ. Maka ucapan yang harus diucapkan kata Nabi, ya, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku, panjangkan umurku, seandainya kehidupan ini lebih baik untukku. Wa tawaffani, wafatkan aku, matikan aku, in kanatil wafatu khairan li. Kalau seandainya kematian ini lebih baik bagiku. Ya. Kalau orang sudah mentok sudah, mau hidup, apa orang bilang itu, hidup enggan, mati tak mau. Kalau sudah seperti itu, ucapkan tadi. Tidak boleh dia mengharapkan kematian. Aduh, mati sudah saya. Aduh, jangan. Ya, tidak boleh. Jangan salah artikan perkataan Maryam tadi. Ya. Lanjutkan ayatnya. Ini Qori'ah. Kalau di belajar di Saudi, di Arab itu, syekhnya ceramah, nanti ada yang baca ayatnya. Nah ini, kalau di Saudi kan Qori, laki-laki. Ini Qori'ah, perempuan. Fadol. Fadoli. Tadi sampai di mana kita ayatnya? Nah, gimana ayatnya? Ya, lanjut gimana? Fanadaha min tahtiha alla tahzani. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Ya, maka datang panggilan dari langit. Ya. La tahzan. Kalimat pertama yang didengar Maryam, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, jangan bersedih. La tahzan. Ya. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Allah telah jadikan di bawahmu anak sungai. Ya. Wa huzi ilaiki bi jiz'in nakhlah. Tusakit alaiki rotaban janiyya. Ini penting ibu-ibu, perhatikan. Allah memberitakan kepada Maryam yang sedang mau pembukaan atau pembukaan berapa sudah, mau melahirkan.
Disuruh goyang pohon kurma. Ibu pernah lihat pohon kurma? Pohon kurma mirip pohon kelapa. Kalau Anda pernah lihat pohon kelapa, pohon sawit. Mirip sudah semua itu. Pohon sawit, pohon kelapa, pohon kurma mirip-mirip. Besarnya segini. Orang hamil lagi pembukaan disuruh goyang. Kira-kira goyang tidak? Goyang tidak? Yasmin, kalau goyang nggak akan goyang pohonnya. Karena saking besarnya pohon tersebut. Itu tidak bisa goyang. Ya, pohon kurma seperti itu. Tapi Allah merintahkan. Tusakit alaiki rotaban janiyah. Ya, maka akan jatuh, Allah berikan rutop. Rutop itu kurma. Ah, ini nanti di Arab baru tahu. Kurma kalau sebelum matang itu namanya bazar. Setelah bazar dia jadi rutop. Setelah rutop jadilah tamar. Bazar ini yang masih muda, yang masih kuning, yang masih keras. Kalau dimakan, itu namanya bazar. Bukan rutop. Rutop kalau dia sudah mulai lembek. Tapi belum merah kayak kurma yang kita lihat. Itu antara, pokoknya sudah matang, sudah lembek, tapi belum sampai yang merah seperti kurma itu. Itu namanya rutop. Jatuh. Disuruh goyang, jatuh. Apa yang dapat kita ambil? Allah tidak akan memberi sesuatu sebelum seorang itu usaha. Allah ingin melihat usaha kita. Maka jangan menghayal uang itu datang kalau tidak bekerja. Jangan menghayal kesembuhan itu datang kalau tidak minum obat. Atau tidak misalnya mengambil sebab-sebab lain. Urut atau apalah. Ya. Jangan mengharap masuk surga kalau tidak beramal. Mimpi. Ya. Maka harus usaha. Nah boleh seorang itu, sebagaimana Maryam tadi disuruh usaha. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa, ketika disuruh belah lautan, apa yang disuruh? Idrib bi asokal hajar. Pukul tongkatmu di batu. Disuruh pukul. Ya. Ketika ada sesuatu yang Allah perintahkan kepada Nabi, ya, disuruh melakukan sebab. Nabi SAW, kalau Allah mau, bisa. Tidak perlu perang langsung masuk Islam semua orang. Tapi kenapa? Ada prosesnya. Perang Badar, perang Uhud, bahkan Nabi kalah dulu. Perang Uhud kalah. Perang Khandaq, terus banyak sekali. Ya. Disuruh ambil sebab. Ya. Supaya kita ini belajar. Setiap usaha menghasilkan hasil. Kalau tidak ada usaha, tidak ada hasil. Bahkan dalam hukum fisika, ya, ada rumus itu saya ingat dulu waktu masih anak IPA, kebetulan anak IPA dulu. Apa itu? Siapa yang masih ingat hukum fisika itu gimana? Gaya apa gimana? Anissa? Bagaimana? F sama dengan apa gimana? Yasmin. Jadi ada aksi, ada reaksi. Kalau kimia itu aksi reaksi. Kalau fisika itu ada gaya, ya. Maka usaha, gimana ya? Ini ada anak fisika tapi tidak mau kasih tahu. Ya sudahlah. Intinya seperti itu. Ada usaha, ada hasil yang Allah kasih. Tapi kalau tidak ada usaha, maka tidak ada hasil. Intinya kita disuruh berusaha. Ya, berusaha. Baik itu masalah rezeki, baik itu masalah kesehatan, baik masalah amal ibadah, semuanya. Ya, kita disuruh berusaha. Fa'idha farokta fansab. Nah itu. Siapa yang tahu artinya? Ayatnya tahu dong. Fa'idha farokta fansab. Wa ila rabbika farghab. Apa artinya fa'idha faragta fansab? Siapa yang tahu? Barakallahu fiik. Itu yang Allah ajarkan. Kalau selesai suatu urusan, cepat pindah kepada urusan yang lain. Jangan berleha-leha, jangan bersantai. Seorang muslimah itu rajin, semangat. Ya. Semangat. Ya. Habis masak, cuci piring. Habis cuci piring, pel rumah. Habis pel rumah, urus anak. Habis urus anak, urus suami. Ada waktu istirahat. Ya. Ya, ada waktu istirahat. Tidur siang, itu sunnah. Tidur siang itu sunnah. Ya. Kilu fa inna syayatina la takil. Qailulah, tidur sianglah kalian, kata Nabi. Istirahat di siang hari.
qailula. Tapi bukan 4 jam, 3 jam. Sedikit saja. Kayak Ibu Jia, Masya Allah. Ibu Jia termasuk orang yang kalau tidur siangnya cepat, Masya Allah. Saya akui. Karena saya sering ganti beliau di sini. 1 jam cukup beliau. Kalau saya tidak bisa 1 jam. Salah, bismillah. Kadang-kadang saja lewat itu. Ya, luar biasa beliau. Ya, insya Allah yang lain seperti itu. Jadi tidurnya sedikit, setengah jam, 1 jam. Bukan habis duhur, tembus sampai jam 5. Asarnya kebablasan. Ya, bukan seperti itu. Tidurnya sedikit, 1 jam paling lama. Setengah jam. Ya, kalau capek-capek 2 jam lah. Itu sunnah. Kata Nabi, kilu, tidur siang, istirahat siang hari. Fa inna syayatina la takil. Karena syaitan itu tidak tidur siang, kata Nabi. Itu sunnah. Ya, jangan dianggap orang tidur siang pemalas. Tidak. Asalkan niatnya benar dapat pahala. Saya mau tidur siang, sunnah Nabi. Supaya kuat juga fisiknya. Dapat pahala. Betul tidak? Ya, maka luruskan niat. Mau tidur saja ibu-ibu dapat pahala kalau niatnya benar. Ya, mau tidur saja pahala kalau niatnya benar. Tapi suatu amalan yang jelas benar tidak dapat pahala kalau niatnya melenceng salah. Makanya dalam agama ini niat itu luar biasa. Ya, ta'allamun niyah kata para ulama, belajarlah niat. Ya, belajar tentang niat. Fa innaha a'dham minal amal. Karena niat itu lebih besar daripada amal itu sendiri. Ya, orang kalau sudah niat sedekah, qadarullah nggak jadi sedekah, dapat pahala niat. Tapi ada orang sedekah banyak, tapi niatnya, dia 100.000, saya 200.000, enak saja. Supaya orang tahu dia lebih banyak. Dapat pahala. Yang satu tadi mau niat sedekah nggak jadi. Tiba-tiba ingat, aduh ya, SPP anak belum bayar. Besok ibu guru sudah minta. Nggak jadi sedekah dia. Oh, yang lambat ini kita tanya nanti. Yang lambat kita tanya. Ya. Yang puasa boleh dibungkus. Ya, karena kemarin kita bilang yang tidak puasa silakan dinikmati. Jangan malu-malu. Ya. Apalagi sudah ya, sampai di situ ya ayatnya. Ayat 26 tadi ya, 25. 25. Kita cukup sampai di sini dulu pembahasan tentang faedah-faedah dari surat Maryam ayat 15 sampai 25 ya. Silakan ibu-ibu apabila ada yang bertanya di luar konteks juga enggak apa-apa. Tafadholi. Silakan. Silakan. Siapa yang mau tanya? Yasmin mau tanya. Dia mau tanya. Silakan ibu-ibu ada yang bertanya? Mama Umbu, silakan. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Karena kalau dibandingkan dengan wanita sekarang memang berada pada perbedaan jauh ada keadaan amannya, mereka juga dengan para nabi. Sedangkan kalau wanita akhir zaman dengan segala macam fitnah yang ada Ustaz dari perkembangan teknologi segala macam, sedangkan kita selalu sedangkan kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Sedangkan kalau mau dibandingkan dengan dulu di situasi memang zaman yang belum berkembang bisa mendukung semua wanita menuju kepada seperti hari. Sedangkan kita sekarang dengan perkembangan yang sangat pesat dengan berbagai macam fitnah dan godaan terkadang sangat susah. Tapi ya bagaimana kita harus menyikapi Bagaimana menjadi wanita ahli surga? Tidak, jangan sampai ke situ. Kita semua mau surga, insyaallah. Amin. Barakallah. Pertanyaan bagus ya. Ibu Mama Umbu ini menjelaskan realita keadaan bahwa kita hidup di zaman yang luar biasa. Luar biasa. Kalau dulu atau kita kasih contoh, enggak usah dulu. Sekarang
Contoh saya, sebagai laki-laki. Saya diperintahkan untuk menjaga pandangan dan melihat aurat. Betul? Betul. Kalau hidup di Yaman, enak saya. Tidak bisa saya lihat perempuan. Mukanya saja nggak kelihatan di sana. Ya, mukanya saja nggak kelihatan pakai cadar. Di sini orang masuk warung, di toko, di mana-mana aurat terbuka. Kita mau tunduk terus repot. Tidak bisa lihat manusia, tidak bisa lihat jalan. Ya, memang zaman berat. Maka kita dituntut untuk makanya ya ada perintah untuk hijrah ke negeri Muslim. Ya, kata Nabi SAW, "Ana bari'un minal muslimil ladhi yakumu baina adhuril musyrikin." Aku berlepas diri dari kaum muslimin yang tinggal di lingkungan non-muslim. Maksudnya berlepas diri apa? Nabi itu tidak menjamin keselamatan bagi kita ketika kita berada di lingkungan non-muslim. Kalau bisa hijrah ke tempat yang bagus, yang tidak ada fitnah, itu yang terbaik. Kalau kita juga tidak mampu karena keadaan dan sebagainya, maka kita berusaha menjadi wanita terbaik versi kita. Meskipun kita tidak bisa menjadi seperti para sahabiah, para wanita-wanita, ulama dan sebagainya. Apalagi menjadi keempat tadi, ya, Maryam, Fatimah, Khadijah, Asia. Ya, setidaknya kita menjadi wanita yang lebih baik. Bagaimana cara menjadi lebih baik? Memumbung. Kita Rasulullah SAW itu sudah memberikan kisi-kisi. Di antaranya ini secara umum. Kata Nabi SAW, ya, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih." Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Maka kita berusaha merubah diri sedikit demi sedikit. Misalnya, kemarin kita di kantor tidak baca Quran. Hari ini kita baca, walaupun satu halaman. Alhamdulillah, itu berarti lebih baik. Kita berusaha lagi, besok lebih baik lagi. Kalau kemarin satu halaman, besok 1,5 halaman. Terus. Itu sebagai contoh dalam baca Quran. Contoh lain misal sholat. Kemarin kita tidak sholat duha, hari ini kita coba sholat duha, walaupun 2 rakaat. Besok lagi kita berusaha menjadi lebih baik. Ya. Kita berusaha menjadi versi terbaik yang kita bisa. Dan Allah menilai semuanya. Ya. Makanya ujian itu seseorang sesuai dengan kemampuannya. Ya. Ya, semoga saja Allah titipkan kita di tempat ini karena kita mampu. Ya, menjadi versi terbaik sebagai seorang muslim atau muslimah. Ya, intinya kita berusaha mencari amal-amal ibadah yang bisa kita maksimalkan sesuai dengan apa yang kita bisa lakukan. Sholat, zikir, baca Quran. Ya. Sebisa mungkin misalnya kalau dulu kita selamat pegang tangan dengan laki-laki, misalnya di kantor. Kalau bisa kita kurangi sedikit-sedikit. Hindari misalnya. Ya, aduh, maaf kakak. Nanti mereka mengerti juga bahwa perempuan muslimah itu tidak bisa bersentuhan tangan. Atau yang dulu hangado hidungnya ditempel-tempel begini sama laki-laki. Kan ada itu. Besok-besok saya tidak mau lagi. Cukup sudah hangado. Cukup sudah pegang tangan. Dia berusaha merubah. Ya. Ya, itu bagus. Kalau biasanya kita ngerumpi dengan teman-teman kerja laki-laki, ngobrol, dan besok-besok berusaha kurangi. Mungkin dengan yang perempuan sajalah. Kita berusaha menjadi versi terbaik kita. Dengan apa yang bisa kita lakukan. Semua bisa beribadah sesuai dengan ya waktu dan kesempatan yang dimiliki. Ya, saya kira itu Mbak Mumbu. Mungkin ada yang lain yang bertanya, silakan. Di luar tema, silakan. Satu ya. Jalan habis. Setelah kiamat dan semua makhluk Allah itu mati ya, semua mati. Oh, ya. Nah, manusia ini makhluk ini Dibangkitkan. ya, dibangkitkan dan akan dikumpul di pada masyarakat. Nah, kemudian di surat Ibrahim ayat 48. Baca ayatnya. Pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan langit dan mereka semuanya di padang mahsyar. Berkumpul menghadap dunia hadirat Allah. Nah, dikatakan bahwa pada masa itu ada di dunia dan terletak di daerah Sam. Nah, sama kita bisa lihat di gimana kira-kira.
wallahu alam, saya tidak pernah mendengar ada hadis seperti itu. Ya, makan sama tadi katanya di dunia itu kan. Yang perlu diperhatikan itu katanya siapa. Itu kan harus jelas juga ya. Katanya itu yang paling bahaya. Ya, makanya banyak sekali berita-berita dari ustadz-ustadz yang aneh-aneh. Kemarin ada lagi Ustadz Slinger, tahu Ustadz Slinger? Jamaah. Dia bilang nanti di surga ada pernikahan Asia sama aduh ngawur nih orang sebenarnya. Nggak tahu dia belajar di mana. Ya, memang orangnya bukan banyak maaf bukan kita mau bilang orang yang belajar di Timur Tengah lebih baik daripada mereka. Memang dia tidak pernah belajar di Timur Tengah. Nggak tahu di Indonesia juga lulusan mana saya nggak tahu. Ya, itu Ustadz Slinger, Maulana. Yang biasa jamaah. Makanya ya perhatikan dari mana kita ambil agama. Ya. Inna hadzal ilma dinun, kata Muhammad Ibn Sirin. Ilmu ini bagian dari agama. Ya. Maka perhatikan dari mana kita mengambil agama tersebut. Ada ustadz tidak jelas sekolahnya di mana, gurunya siapa, tiba-tiba pulang ceramah. Harus dipertanyakan. Belajar di mana ini orang? Benar tidak yang dia ngomong? Akhirnya kan ngawur. Sekarang itu yang penting punya nilai jual, lucunya, menarik, tenar sudah itu. Kata para orang Arab bilang, khalif tu'raf. Selisihi maka engkau akan dikenali. Kalau mau viral itu gampang, bikin sesuatu yang aneh pasti terkenal. Makanya orang-orang viral itu kebanyakan aneh-aneh. Betul tidak? Betul. Ya. Maka pertanyaan tadi saya tidak tahu, tidak pernah dengar. Ya, di Syam dan sebagainya, wallahu alam. Ya, yang jelas perlu diperhatikan, bumi hancur kiamat itu. Hancur, bumi, langit hancur. Tidak ada lagi namanya Syam itu, namanya Sumba. Ya, uang buminya hancur. Gimana bisa ada Syam, ada Amerika? Tidak ada lagi sudah. Makanya pernyataan seperti ini siapa yang mengucapkan? Sehingga kita bisa mengetahui orangnya bagaimana, ya kan? Ini tidak ada. Wallahu alam, saya tidak pernah dengar tempatnya di Syam. Karena yang jelas, yang namanya kiamat, jangankan bumi, alam semesta, galaksi, galaksi Bima Sakti, semua galaksi hancur lebur, apalagi bumi yang kecil sedikit secuil, ya hancur. Mana ada lagi itu Syam, itu Amerika, Arab, sudah tidak ada. Yang ada mahsyar, ya, padang mahsyar. Paham? Mama, silakan siapa tadi? Silakan. Ibu, silakan. Habis ini Mama ya. Silakan. Ya. Memombo. Kita awam agama. Iya. Iya. Yang saya mau tanyakan, seperti Ustaz bilang, agama itu kita harus berdiri di teman. Itu bagus. Dan tidak mungkin kita pilih juga orang yang kalau kita berteman ini dengan orang yang tidak baik. Yang saya sayangkan, kita ini di sini keluarga ini terlalu besar. Teman-teman yang kita pilih. Dan kita yang hidup di mayoritas non-muslim. Apalagi seperti kita nih, sebentar ketemu lama bukan agama langsung mau cium mau andi. Bagaimana untuk mencari padahal kita saudara-saudara sendiri seperti saya dan menurut sendiri paling banyak dan keluarga. Ini yang jadi berat buat kita pertanyaan menyikapi persoalan yang begitu seperti di kantor. Masa kita mau tidak berbicara nih sama kawan-kawan itu sama kawan laki-laki semuanya. Betul. Jadi saya agak bingung. Makanya ini banyak maaf Ibu. Memang kalau kita bicara syariat, tapi saya memberikan respect yang sangat besar kepada ibu-ibu wanita karir. Saya tidak mengatakan buruk atau tidak baik, bahkan saya menghormati luar biasa. Ya, ibu-ibu wanita karir yang kerja di kantor itu luar biasa. Artinya semangatnya jarang. Kebanyakan perempuan itu kalau di Arab ya di rumah malas. Ya, walaupun ya yang Nabi ajarkan perempuan harusnya di rumah. Ya, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula.
wanita itu tempatnya di rumah. Tapi ketika kita dituntut suatu keadaan, harus kerja di kantor dan sebagainya, maka ya itu tantangan kita. Kita mau bekerja di lingkungan yang banyak laki-laki, maka ada risiko yang harus kita hadapi. Ya sudah, jangan sampai bersentuhan dan sebagainya. Itu risiko-risiko yang kita harus hadapi. Karena ketika kita mau terjun di situ, maka ada risiko yang harus kita hadapi. Ya, itu sudah risiko. Kalau tidak mau seperti itu, ya di rumah. Kan begitu. Ya, contoh Cimaani. Cimaani di rumah. Mana ada dia selamat-selamat sama laki-laki. Karena memang dia pilihannya di rumah. Tapi kalau seandainya Cimaani memilih untuk kerja di kantor, maka dia sudah mengambil suatu keputusan yang harus diambil risikonya untuk ya terjerumus di dalam fitnah tadi yang harus dia lawan. Tidak boleh bersentuhan dan sebagainya. Meskipun saya katakan saya memberikan hormat kepada ibu-ibu yang kerja, ya, mencari nafkah. Itu bahkan antum tahu, meskipun penafsirannya salah, untuk memberikan semangat kepada ibu-ibu wanita karir. Walaupun saya katakan tafsirnya salah. Dalam penafsiran ada yang namanya tafsir hermeneutika. Ilmu tafsir, itu tafsir kontemporer. Mereka mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki adalah pemimpin. Itu karena dia memberikan nafkah. Ketika perempuan yang memberikan nafkah, maka pemimpinnya berganti kepada perempuan, kata dia. Meskipun itu penafsiran yang salah, tapi ya ada penafsiran seperti itu. Tapi itu keliru. Ya, artinya, ibu-ibu yang sudah terlanjur jadi pegawai, bismillah. Saya punya mertua juga dulu pegawai. Ya, pegawai juga. Ya, artinya, bismillah, semoga ya lewat tantangan tadi, kalau ibu-ibu masih bisa menjaga iffah, kehormatan tadi, sebagaimana Maryam, walaupun tidak sampai seperti Maryam, bisa menjaga, maka insya Allah Allah tulis sebagai pahala. Silakan Ibu, pertanyaan terakhir. Ibu, terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang yang saya perhatikan bahwa kita beribadah itu hasilnya untuk diri kita sendiri. Nilai-nilainya untuk diri kita sendiri, dari mulai misalnya puasa, zakat, terus ibadah yang mana yang nilainya itu untuk Allah. Barakallah. Ini pertanyaan Ibu ini, ibadah untuk kita. Yang kita kerjakan selama ini kan nilainya untuk diri kita sendiri. Terus ibadah yang mana yang nilainya itu untuk Allah. Baik. Sebenarnya secara umum antara hamba dan Allah itu memiliki hak dan kewajiban. Meskipun kita tidak katakan bahwa Allah membutuhkan kita, enggak. Ya. Hak, jangan dipencet. Dipencet apa? Enggak ya? Jangan. Ya, hakullahi 'alal ibad, kata Rasulullah SAW, hak Allah kepada hambanya an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Seorang beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Itu hak Allah kepada hamba. Ya. Boleh, jangan. Ya. Wa hukul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba kepada Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Ya, hak hamba kepada Allah itu Allah tidak akan menyiksanya selama dia tidak menyekutukan Allah, tidak melakukan kesyirikan. Ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, sejatinya ya, kita punya hak, punya kewajiban. Begitupun Allah. Ya. Semua ibadah itu kembali kepada kita. Allah tidak butuh. Bahkan dalam hadis dikatakan seandainya orang pertama, Nabi Adam, sampai orang terakhir, itu kufur kepada Allah, tidak akan mengurangi sedikit pun keagungan Allah. Sebaliknya, seandainya orang pertama Nabi Adam sampai orang terakhir nanti di hari kiamat, semuanya bertakwa seperti takwanya Rasulullah SAW, tidak akan meninggikan keagungan Allah. Seandainya seluruh makhluk maksiat tidak akan mengurangi keagungan Allah, seandainya seluruh makhluk bertakwa tidak akan menambah keagungan Allah. Allah tetap agung dengan keagungannya. Mau hamba itu takwa atau tidak. Maka sejatinya seluruh ibadah untuk kita. Apapun itu. Meskipun ada hadis khusus terkait puasa. Kata Nabi SAW, asyamu li. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, puasa untukku. Wa ana ajzi bihi. Dan aku yang akan balasnya. Maksudnya apa? Pahalanya tanpa balas, tanpa batas.
Padahal sejatinya seluruh amal ibadah itu kembali kepada kita. Allah tidak butuh dengan amal ibadah kita. Faham Ibu? Ya, karena membuka puasa kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu.